Orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah. Ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Antum bilang salah, nggak jadi masalah, itu hak kita. Paham? Kalau ada dalil yang menjelaskan tentang tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu artinya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum, sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung.
Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Semoga Ustaz Khalid sekeluarga dan kita semua di sini dilindungi Allah dan diberkahi Azza wa Jalla. Amin. Berhubungan dengan tema neraka, ada satu kebiasaan yang bisa menjerumuskan saya pribadi ke neraka karena ketidaktahuan dan tidak cukup ilmu saya. Bagaimana melakukan sesuai sunnah? Karena saya takut asal ikut-ikutan. Kebiasaan tersebut adalah tahlilan atau ngelayat. Tolong jelaskan sedetail-detailnya Ustaz, berdasarkan pengalaman Ustaz Khalid pribadi. Gimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini, dan sikap kita bila mengadakan acara itu? Dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayit? Ini sudah dengan tema kan? Nah, kok bagaimana lolos sortiran? Dari kiri? Dari sini kok. Membela diri Marwan ini. Ada malaikat yang catat. Terus teman-teman sekalian, tahlil adalah, saya sudah sering jawab ini, dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi, selalu diulang-ulangi. Ini yang saya bilang, semestinya tidak usah ditanya lagi. Kalau sudah lihat, bisa lihat di YouTube ya. Karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu. Ya. Ini Ustadz Wahabi nih, larang berzikir. Padahal dia tidak paham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah. Bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Sholat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga, tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya, penjelasan masalah ini di judul Dahsyatnya Doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi SAW. Begitu. Zikir Nabi kerjakan, iya. Zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada zikir yang beliau baca, misal atau doa dibaca pada malam hari, ada dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya, gitu kan? Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang, bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir? Bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati, panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya.
kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi, ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah, kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah, meringankan beban keluarga mayit, bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain, gitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka, gak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir, bukan. Letakkan pada tempatnya, saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Gak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simpel gitu. Saya pernah... Apakah Imam Syafi'i memperbolehkan tahlilan? Karena saya pernah dengar tausiah dari golongan yang mengharamkan tahlilan. Mereka menyatakan bahwa Imam Syafi'i tidak melakukan tahlilan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Sebetulnya orang itu tidak boleh berhujjah dengan hawa nafsu. Baik. Orang yang mengatakan tahlilan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang saya ketemu dengan orang tersebut, yang mengatakan tidak boleh tahlilan siapa? Imam Syafi'i. Baik. Kenapa kamu hanya menyebut Imam Syafi'i saja? Yang lain bagaimana? Misalnya, anggap saja Imam Syafi'i tidak memperkenankan menghadiahkan pahala. Tapi imam yang lain bagaimana? Kan imam kita banyak. Kenapa harus kamu katakan bid'ah yang tidak dilakukan Imam Syafi'i? Memang dinukil bahwasanya menghadiahkan pahala menurut ulama 4 madhab, 3 madhab nyampe. Kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ihda'u thawab, menghadiahkan pahala tidak nyampe. Ihda'u thawab itu istilah fikih yang ada. Ihda'u thawab adalah tahlil. Tahlil itu istilah yang sudah dilokalkan, istilah tahlilan karena banyak la ilallah, la ilallah. Artinya tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari apa yang kita baca. Dan menghadiahkan pahala ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan pak itu nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Satu yang harus kita pahami, ulama berbeda masalah nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Kenapa kok jadi berubah bid'ah menjadi bid'ah dan tidak bid'ah? Itu hanya perbincangan di antara ulama, nyampe atau tidak nyampe. Kalau Anda meyakini tidak nyampe, ya sudah, Anda jangan lakukan. Akan tapi ulama tidak mengatakan bid'ah itu. Imam Syafi'i pun yang dinukil dari Imam Syafi'i itu tidak mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Hanya dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya ihda'u thawab tidak nyampe. Nabi Imam Syafi'i tidak melanjutkan, lalu jadi bid'ah. Dari mana kok kamu katakan jadi bid'ah? Satu. Kemudian yang bisa menjelaskan adalah murid Imam Syafi'i. Sehingga jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan nyampe. Sehingga pada akhirnya 4 madhab bersepakat. Kalau ada dinukil dari Imam Syafi'i, anggap saja Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Tapi kan masih ada imam yang lainnya. Baiklah, kalau Anda berkekeh bahwa Imam Syafi'i mengatakannya tidak nyampe, baik. Hari ini orang Indonesia taklid dengan madhab Malik, madhab Hanafi, madhab Hambali dalam urusan tahlilan. Masih mau dikatakan bid'ah lagi. Jadi permasalahannya adalah kalau sudah nggak senang dengan Anda, pokoknya kamu harus masuk neraka. Sesaat kamu masuk neraka gara-gara tahlilan. Kalau tahlilan ada hujahnya, dirubah lagi. Pokoknya kamu harus masuk neraka. Tak cari-cari kesalahanmu. Ya sudah, gara-gara kamu tawasulan, gara-gara maulid Nabi, gara-gara ini. Lah kok kebencian dengan orang diperlebar ini? Ini permasalahan kebencian. Kalau masalah khilaf di antara ulama, kenapa kita harus menjadi orang yang keras semacam itu? Ini coba. Mereka mengambil qaul ulama itu hanya karena hawa nafsu. Ini adalah sangat sederhana, ihda'u thawab. Bahkan kita bisa nukil dari imamnya, orang yang sangat mereka agungkan. Imamnya. Lihat, kalimat ini saya sampaikan di sini. Kalau seandainya ada yang menagih, saya tidak sebut namanya. Karena saya tidak pengen nyebut nama imam-imam yang seperti itu. Imamnya orang yang mengingkari tahlilan dan ihda'u thawab dengan terang-terang mengatakan nyampe dan boleh, tidak bid'ah. Ini saya ucapkan di hari ini, di majelis ini, di media ini. Kalau seandainya yang menuntut dari orang yang anti tahlil, mana imamnya, saya sebutkan. Kalau sudah ada yang tanya benar, saya sebutkan di media juga. Nah, ini ada imamnya mereka yang sangat diagung-agungkan. Kalau sudah dinukil dari beliau ini langsung habis semuanya. Imam Syafi'i kalah semuanya.
Itu pun ternyata dalam satu kitab, bukan salah satu kitabnya, ada beberapa kitabnya. Di antara yang jelas salah satu kitabnya sangat jelas mengatakan nyampe, menghadiahkan pahala nyampe. Dan menghadiahkan pahala itu bahasa lokal kita namanya tahlilan. Ada yang mengatakan kalau tahlil sih boleh, kalau pakai an jadi bid'ah. Ada aja an bid'ah dong. an bid'ah. Jadi enggak. Jadi ini adalah masalah diskusi ilmiah. Ketahuilah wahai ahli iman, jaga lesanmu, jaga hatimu. Jangan mudah kita mengatakan orang lain bid'ah dan sesat. Menuduh orang berzina dosa gede. Menuduh orang mencuri dosa gede. Menuduh orang melakukan bid'ah juga dosa gede. Apalagi mereka punya hujah-hujah yang jelas. Kita perlu menjalin keindahan. Dan memang kadang begini loh anehnya. Di saat kami menjelaskan tentang tawasul ada hujahnya. Maulid Nabi ada hujahnya. Tahlilan itu tetap ada hujahnya. Tak taunya ada orang ngomong, itu Buya Yahya suka sering ngangkat khilafiyah. Oh, apa tidak ketuker ngomongnya itu? Justru saya ingin menjelaskan permasalahan ini agar orang tidak khilaf di dalam hal ini. Saya mengangkat bukan saya mencaci yang lainnya. Kalau anda tidak mau tawasulan, tidak mau Maulid Nabi, tidak mau tahlilan, ya silahkan anda, mungkin anda punya hujah. Saya tidak mengatakan anda ahli neraka kok. Saya hanya menjaga umat yang sudah punya kebiasaan bertahun-tahun, berabad-abad ini. Jangan sampai diadu domba dengan kalimat-kalimat bid'ah sesat masuk neraka. Coba, apakah saya mengangkat masalah ini lalu mempermasalahkan? Bukan, justru saya ingin menjelaskan. Cuman fitnah selamanya akan ahli fitnah, kerjaannya tetap menfitnah dimanapun berada. Katanya ini selalu mengangkat khilafiyah. Loh, saya angkat khilafiyah sebagai sesuatu yang khilafiyah. Yang jadi masalah adalah orang yang nggak paham khilafiyah. Khilafiyah dianggap sebagai masalah qat'iyah. Khilafiyah dianggap sesuatu yang tidak boleh khilaf, kan jadi masalah. Sehingga kalau tidak ikut dia jadi syirik, bid'ah dan seterusnya. Makanya begitulah, ada maling teriak maling. Ini repot sekali. Ada yang suka meributkan masalah khilafiyah siapa? Kita ulama, kita ini ngikuti para ulama yang mereka tidak pernah meributkan urusan khilafiyah. Khilafiyah tetap khilafiyah. Tapi ada orang yang nggak paham masalah khilafiyah, dikit dia ngomong bid'ah, sesat, masyarakat, mimbarnya penuh dengan kalimat bid'ah, caci maki. Sampai ulama-ulama besar seperti Abu Ya'sin Muhammad Maliki dibilang penyeru kepada bid'ah dan syirik. Syekh Mutawalli Sya'rawi dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Orang-orang besar, Habib Umar bin Hafid dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Bagaimana ulama besar? Ini lagi kalimat. Kalau anda pengen data siapa yang mengucapkan, yang mengatakan Dr. Buti dikatakan penyeru pada kafiran dan kesyirikan serta bid'ah. Lah ini muncul dari orang-orang itu dan saya kumpulkan datanya. Kalau nanti dibutuhkan, saya keluarkan ini. Ini loh ungkapan ulama-ulamamu yang mencaci maki ulama-ulama lain hanya karena masalah urusan khilafiyah. Berarti kamu yang tidak paham masalah khilafiyah. Saya ada datanya. Baca Rotibul Haddad saja langsung dibilang ahli sesat, bahkan ini penyeru syirik Imam Haddad. Imam Haddad sudah wafat bertahun-tahun. Innalillah. Dan bukunya indah kalau anda baca kitabnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Indah kitabnya, penuh dengan syariah. Nggak ada penyelewengan. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar tidak membaca kitab-kitab yang tasawuf, akan tapi yang berat-berat, takut kita salah faham. Imam Haddad rahimahullah. Cuman fatwanya jelas, fatwa fulan bin fulan, bahwasanya Rotibul Haddad adalah banyak bid'ahnya di dalamnya, tidak perlu dibaca, itu kebiasaan sufi dan sebagainya. Saya kumpulkan ini semuanya. Kadang-kadang ngenes kayak ngeliat itu. Saya kumpulkan bukan untuk menyimpan dendam, akan tapi ini akan kami hadirkan suatu ketika jika dibutuhkan. Karena apa? Banyak orang tertipu, mengagungkan dia, tidak tahu ulama kita dihinakan, ulama kita dicaci maki, ulama kita diolok. Innalillah. Ini adalah permasalahan umat. Kita perlu satu. Umat ini perlu disatukan. Lah kalau ada menyuruh kepada persatuan umat Islam, itu yang perlu dipangkas adalah tidak cukup kita menyeru bersatu. Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah benalu. Siapa yang gampang menganggap umat Islam tidak Islam lagi? Itu loh. Kalau kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah syariah, satu selesai. Tapi yang jadi masalah di tengah-tengah, ente kafir, ente bid'ah, ente syirik. Lah ini kan memecah belah umat. Bukan kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan tidak mudah kita mengatakan orang lain syirik. Tidak mudah kita mengatakan orang lain bid'ah. Tidak mudah kita mengatakan orang lain keluar dari iman. Enggak mudah. Lihat, ini kan akidah kita. Jadi tidak gampang mengatakan orang lain keluar dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang sangat indah dari masa ke masa yang berjaya.